Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Syukur ta'ala bil Fatihah. شيخ أهل سلسلة الطريق في القدرية والنقشبندية الإمام الغزالي وإلى حضرة الرحيم باقي إحسان دحلان جابس كتيري حضرة الرحيم الشيخ ابن عطاء الله سكر الحضرة الإمام الشرف الشيخ عبد الخلص الفاتحة. Selamat terima Idam Khalid Rais Am Jam'iyah Tariqah Tabarah An-Nahdiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bi ulumi fi dunya amin ya Allah ya rabbal alamin. Waswilan dintakoni sapa Dzunun al-Misri, Imam Dzunun al-Misri anit taubati sanging kekarepane utawa sanging taubat iku napa? Imam Dzunun al-Misri seorang wali besar. Ditakoni taubat iku napa? Apa taubat itu? Waqala taubatul awam minadz-dzunub. Nek tobat ini wong awam, tobatnya orang awam itu tobat dari dosa. Iya ya kula ngene iki. Kayak sampean. Baca dosa. Kalau taubatul khawas minal ghaflah. Kalau tobatnya orang khawas itu dari lupa Allah sedetik saja itu dosa besar. Yang walinya Allah. Sampean lali Allah besok lali apa lali sore lupa malam lupa ya enggak orang lupa orang lupa dosa re ngene pagi dosa siang dosa sore dosa malam dosa nek wong kula sampean gitu wali ndak dosa hanya lupa kepada Allah. Ya, ada suara. Ada suara. Tuh, ada suara. Iya, udah cerita itu. Cek. Nah, itu adalah wali. Wali itu bukan dosa, lupa. Lupa pada Allah itu dosa. Lupa pada Allah itu dosa. Dosa besar. Kalau jadi sampe dosa. Dosane ambek lali ini ya akeh dosane. Lali tambah akeh gitu. Ya itu kayak gitu. Wa qala Abdul Hasan An-Nuri at-taubatu an tatuba min kulli syai' siwa Allah. Jadi tobat itu bagaimana? Tobat itu adalah hendaknya kalian semuanya tobat dari segala sesuatu yang selain Allah. Sing pun bener Mas iso cek wis ana suarane. Wis ora tapi bening lho.
boleh. Boleh. Iku luwih apik daripada nek pasang cita tafsir. Betul iki. Paduan aku iso ngerti apik. Nah, biasanya kerasa lah aku ya. Jadi, bagaimana tuh? Mingkuli syai'in siwallah. Tobat dari segala sesuatu yang mengarah kepada selain Allah. Gitu. Nuruti tujuh sampai lali sholat. Kita nuruti tanduran sampai lali sholat. Nuruti mobil sampai lali sholat. Nuruti dagangan sampai lali sholat. Jadi tobat dari segala sesuatu yang mengarahkan kepada selain Allah. Gitu. Ya kalau kita larinya kepada selain Allah, ya pasti sudah pasti ya lalai kepada Allah. Makanya Imam Abdul Hasan An-Nuri di sini beliau menjelaskan atau batu antatuba min kulli syai' siwallah azza wajalla. Tobat dari segala macam perkara yang selain Allah. Ya iya, kalau kita itu lari kepada selain Allah pasti Allahnya yang kita lupakan. Tobat dari apa namanya? Daripada untuk kepada pekerjaan, kepada dunia. Nah, pekerjaan ini apa selain Allah bisa membuat Anda lalai kepada Allah, bisa membuat Anda dekat dengan Allah. Apa dimulainya niat yang benar, tobat dari apa, dari segala macam yang selain Allah. Kok kita biasanya karena untuk cari uang? Enggak, kita rubah, kita tobati dong. Saya niat bekerja untuk supaya dapat uang, saya dapat untuk beli nafkah ya. Untuk mendapatkan nafkah kepada anak saya, kepada saya sendiri, kepada istri saya dan sebagainya. Supaya untuk kuat ibadah itu. Orang mau, soalnya kita ini masih tertempeli jasad, ya, masih tertempeli daging dan kulit. Nah itu secara ilmu itu biologis. Ya. Nah, biologis itu ya perlu biologis juga. Ya, sebenarnya kita itu nggak lapar. Sebenarnya kita itu juga nggak tidur. Sama percaya betul. Kita itu sebenarnya nggak lapar dan nggak tidur. Sebenarnya. Tapi yang membuat lapar itu ada sisi biologis kita. Sisi biologis kita yang masih berupa hayawan. Sisi kehewanan manusia. Kan sama lagi. Kambing duwe kulit. Kita punya kulit nggak? Kambing punya daging. Kita punya daging nggak? Punya. Kambing punya bulu, kita punya. Itulah sisi hayawannya. Makanya seperti bulan Idul Hijjah, kita diajari oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah untuk nyembelih kurban. Itu bukan hak syariatnya kita nyembelih kambing kita, nyembelih nafsu tomat kita, nyembelih nafsu hasad kita, nyembelih nafsu ghibah kita. Nyembelih rasa ujub itu loh. Jadi segala macam manusia kan yo galak, yo apa dengki dan sebagainya itu tertanam ya, dalam diri manusia. Itu sisi hayawan, sisi hayawan. Lah itu semuanya harus disembelih. Jadi mungkin syariatnya akan nyembelih hewan, tapi akan itu nyembelih nafsu kita, nyembelih amarah kita, nyembelih tomak kita terhadap dunia, kan gitu ya. Itu, maka itu mengajari kita. Jadi manusia itu sebenarnya nggak pernah tidur kita. Ya mungkin yang tidur itu secara biologisnya aja. Tapi kan setelah kita memejamkan mata, yuk kita jalan-jalan di tengah ngajinya Pak Sidarto. Loh, aku tuh udah pada kok tekani ngarep BRI ya itu. Padahal secara biologisnya dia tidur, ya. Tapi ruhnya itu jalan-jalan. Moro-moro iso napa niku?
apa jenis masang bangunan karo Gus Puji gitu. Moro-moro iso mlaku-mlaku do air terjun kono karo Gus Goni. Rohnya pada apa jasadnya biologisnya tidur. Kan tapi rohnya itu kemana-mana. Itu adalah manusia. Matanya saja berjam tapi rohnya tetap. Lah, seperti itulah keadaan di alam barzah. Betul. Makanya adalah seorang sahabat. Orang ateis itu tidak ada zaman sekarang aja. Zaman sahabat, bahkan sahabat saja ada yang ateis. Di zaman Nabi. Ya Rasul, saya nggak percaya adanya siksa kubur. Kenapa kamu nggak percaya siksa kubur? Tadi ada orang mati ya. Ada orang yang mati. Terus tadi saya lihat, saya kasih lubang. Ini sahabat poleng. Katanya kalau orang mati sendalnya sudah serak meninggalkan kubur langsung datang ke malaikat mungkar nakir. Tapi nyatanya nggak ada tuh mungkar nakir. Katanya sahabat ini ngengkel kepada Rasul. Loh, kamu kok tahu? Ya Nabi. Saya tadi melihatnya kok saya kasih bolongan bintik maksudnya. Dia tetap aja. Oh begitu toh. Karena itu kamu tidak percaya tentang apa namanya siksa kubur. Apa yang bisa membuat saya yakin ya Nabi tentang siksa kubur? Yang bisa membuat kamu yakin tuh lihat sana tuh ada orang tertidur di pojok masjid. Kamu tungguin dia sampai dia bangun, kamu tanya apa yang terjadi dalam diamnya. Setelah ditunggu benar bangun, waduh dia bangun, saya sakit semua. Kamu kenapa? Aku tadi mimpi digebukin orang. Kalau saya tidak bangun, mungkin sudah mati. Iya benar. Lah, orang rohnya manusia yang sedang pergi itu juga berhubungan loh dengan apa? Dengan jasadnya manusia. Secara ilmu biologis ya. Itu berhubungan dengan adrenalin, dengan keringat. Yo, coba jenengan. Kalau jenengan ini tiba-tiba mimpi jatuh, ngapain mewel bet? Gitu, iya secara biologis berhubungan. Seperti jenengan dawa kayak jatuh dari mana itu, kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu. Atau mungkin nompo tinggiin, nompo pendelok pocong, nompo gitu kan ada. Orang tidur ada. Saya itu pernah tidur ya. Saya namanya makhluk halus itu ya roh apa ya? Dia kan bangsa roh ya. Kita juga bangsa. Kalau itu bangsa roh, macam gitu. Rumah itu karena memang berhantu. Saya tidur di situ. Loh, itu bener saya tuh ngimpi. Ya, aku bawa pocong, bawa kuntilanak, udah tahu. Aku melakukan gitu. Loh, keluar ini padahal zaman ini pas gila-gila nih ilmu-ilmu kayak itu di kuburan, tidur. Iku sakit wedi loh. Oh, betul sakit dikir, tidak bisa dikir. Aja sombong, aku gak wedi setan. Nabi Musa, ya Allah perlihatkanlah saya setan. Apa kamu mau lihat setan? Saya ingin mukulnya. Perlihatkan. Inkisaf. Kasapnya. Langsung seketika melihat setan, jumlahnya setan, triliunan. Langsung seketika itu Nabi Musa itu langsung semaput. Belum mukul, semaput duluan. Makanya kan Nabi jauh. Jika satu jarum saja jatuhkan dari langit akan terkena setan. Saking banyak setan. Di surat Al-Kahfi itu jelas. Dijelaskan itu. Anak buah Ya'juj Ma'juj dan anak cucu setan jin. Setan dan jin itu semua laki-lakinya beranak, perempuannya juga beranak. Dan beranaknya itu tidak dari seperti wanita itu rahim, enggak, dari punggungnya sudah bolong itu. Sekali mana 1000, brol 1000, masya Allah sekali mana. Laki-lakinya mana, wedoknya mana. Diriwayatkan di dalam kitab yang menerangkan tentang mereka ada yang tidak mati sampai 7000 tahun. Bahkan ada yang sampai yang tidak mati sampai yaumul kiamah. Ada yang sudah 10.000 tahun. Nah, kalau kita konversi deh, orang hidup di zaman Nabi Adam itu sampai sekarang Nabi Adam itu diperkirakan sekitar 110.000 tahun. 110.000 tahun, 110.000 tahun perkiraan.
Nah kalau kita misalkan Nabi Ibrahim itu sekitar 10.000 tahun, kita bayangkan. Nah, ini. Padahal ya maju itu ceritanya Raja Iskandar Dzulqarnain. Zamannya Raja Iskandar Raja Iskandar Dzulqarnain itu ketemu Nabi Ibrahim di kota Alexandria, sekarang namanya Mesir. Itu. Ada seorang raja yang dulunya tidak Islam, namanya ayahnya Raja Philip dan Ratu Olimpia dari Yunani. Kemudian ketemu Nabi Ibrahim, diislamkan dan diajak tawaf ke Baitullah. Iskandar Dzulqarnain. Kemudian membangun sebuah peradaban ya yang bertauhid di kota Misor atau Qahirah ya. Ada kota di situ dibangun di tepi laut namanya kota Alexandria ya. Itu adalah kotanya Raja Iskandar Dzulqarnain. Gue kali temen sepaneng ya. Kemudian kali rokok-rokok kopi ini baru betul. Raja Iskandar Dzulqarnain. Jadi bayangkan setan. Makanya kita itu antatuba min kulli syai'in siwallah, dari yang selain Allah. Ya, nanti makanya kita bahas lagi di kitab Hikam itu. Segala macam yang selain Allah itu benar-benar loh. Istilahnya membuat kita benar. Kalau orang itu sudah lalai, sudah pasti mengarah kepada dosa. Itu pasti. Mengarah kepada dosa. Wong lalai. Ya memang iya manusia itu makhluk khata, manusia itu benar. Akan tapi jangan orang wong Arab orang itu harus ditilang polisi. Istilahnya langsung ngomong, maklum, anak insan. Langsung kata andalan, anak insan saya manusia, makhluk khata manusiaan, masya Allah. Saya manusia, kenapa kamu tidak membawa STNK mamanya di sini? Maklum, anak insan, saya manusia, makhluk khata manusia, andalan ini mengharap. Haram niku nek ana rokok niku rokok niku maksudnya niku haram niku mboten haram hukum niku mboten. Ora ilok. Tapi haram ngoten niku nek pas kula dadi mutawi ngoten ya. Nek pas coraketan ning balik mobil ngoten disai. Ini tobat dari segala sesuatu yang selain Allah. Waqala Abdullah ibnu Ali At-Tamimi, dan seorang wali besar yang bernama Abdullah ibnu Ali At-Tamimi mengatakan, satanun ma baina taibin yatubu minaz zalat wa taibun yatubu minal ghafilat. Jadi sangat berbeda ya. Sangat berbeda dikatakan oleh Imam Abdullah bin Ali At-Tamimi. Ya memang ya sangat jauh perbedaan. Orang yang tobat dari dosa dan orang yang tobat dari kelalaian itu sangat berbeda. Wa taib yatubu min ru'yatil hasanat. Bahkan ada yang melihat perkara yang bagus itu loh sampai tobat. Kenapa? Perkara yang bagus ini sampai membuat lalai padahal itu halal loh. Kita tahu gak kisahnya Nabi Yakub alaihissalam? Memandang anaknya sendiri itu kan halal, ya enggak? Tapi Allah tegur Nabi Yakub sampai anaknya tidak bisa lihat. Sampai di dalam riwayat tafsir itu Nabi Yakub itu kalau sholat itu ngeri anaknya Yusuf. Ya Allah, ngeri anak kok ganteng. Sampai akhirnya ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai benar penglihatannya dihilangkan oleh Allah karena saking lamanya menangis karena meratakannya yang paling ganteng dan paling cerdas. Nabi Yusuf kan begitu ganteng dan solid dan cerdas. Bahkan Nabi Yakub ketika sholat itu sampai ya Allah, gantengnya Allah ngasih anak yang begitu ganteng cerdas. Itu Nabi ya.
Akhirnya suatu ketika Nabi Yakub alaihissalam sedang masak kambing, sedang mengajar walimah. Monggo semua asal kopi tujuh. Ada sih. Nabi Yakub suatu ketika mengadakan walimah yaitu sedang mengguling masak kambing gitu lah. Semuanya tetangga-tetangganya dikasih, ada yang kelewatan di ujung jalan. Padahal di situ adalah janda miskin yang anaknya lapar. Lewat siang harinya lewat di depan rumahnya Nabi Yakub. Dan masak kambing. Langsung sudah sampai rumahnya bilang, mak, Nabi Yakub sedang masak kambing kok nganu ya, gak ingat kita ya. Ya mungkin beliau lupa, ibunya begitu. Mungkin beliau nggak melihat kita, nggak tahu kita. Bener, saat itu langsung ditegur oleh Allah. Besoknya, karena memang sudah ada perentetan dendamnya saudara-saudaranya seperti Yahuda dan kawan-kawannya itu. Ya tapi berentar ada asbab musabab itu. Besoknya langsung Nabi Yusuf dibawa ke hutan dan dicemplungi sumur itu. Ya, dicemplungi di sumur. Akhirnya dia udah pulang bawa bajunya Nabi Yusuf. Diketapin taringnya singa. Asadun itu singa ya. Kalau dibun macan. Itu yang ditancapin itu taringnya singa. Terus nangis, ayah adil makan singa ya, dimakan singa, lion. Asadun itu singa, bukan dibun ya. Mana buktinya ini ya? Ini bajunya Nabi Yusuf yang terpotong. Ini buktinya. Darahnya. Nabi Yusuf kan tidak bisa dibohongi. Nabi Yusuf nabi, bisa ngomong sama hewan. Aku nggak percaya aku. Nek anakku Yusuf dipangan karo si singo. Akhirnya Nabi Yusuf ke hutan. Pagi besoknya lagi. Ada singa lagi taring di tengah hutan. Singo, apa bener kowe mangan anakku Yusuf? Wah, mboten Nabi. Lha kowe napa ngono? Taring saya hilang. Kenapa dia bilang? Kemarin anak Yahuda itu megang saya dan nyopotin gigi saya, terus tancepin ke pakaian Nabi Yusuf ini. Ini gara-gara padahal ini melihat yang hasanat loh, yang bagus dan dihalalkan oleh Allah. Karena membuat lalai kepada Allah, Nabi Yakub ditegur oleh Allah. Anjir, sampai kalau kita semuanya sedang mengadakan walimah, utamakan, jangan sampai lupa pada fakir miskin. Itu dikasih, jangan sampai lalai dan lupa. Makanya kenapa Mbah Sunan Muria itu disuruh ayahnya, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu Raden Said itu ayahnya. Kamu berjuang bikin pesantren di tempat yang anjing menggonggong tidak akan kedengaran. Makanya pondoknya Sunan Muria itu kan di atas tempat yang tinggi. Lah sapa sing arep mondok ning kono zaman riyen nggih. Kita bayangin loh, Sunan Muria itu di tempat yang anjing menggonggong tidak kedengaran. Mesti nang pucuk gunung sapa sing mondok. Mau saat ini gimana kita naik aja kayak gitu, gitu Gus. Kempis-kempis, ya Allah, mungkin saya akan jarang beli kok gitu. Ya, maling hebat itu Gus Abu Bakar. Naik ke sana ke sasar sama mobilnya, belong. Gus Abu Bakar Pondok Metal Pasuruan loh. Lah wong motor aja kesulitan loh. Ini mobil long, elep long itu sampai di atas. Wong podo
kejadian aneh tapi nyata. Kan karena rokah dengan anak yatim langsung diizinkan sama mobil-mobil mungkin kan itu hal yang tidak masuk akal. Ya alhamdulillah munggah ya selamat muli selamat. Loh, bukan lob apa elep yang short itu bukan yang long. Kok bisa? Kalau setah di sini oh iso tekan kono ini seperti wow. Berapa dengan ayat. Maka kita pun begitu. Walaupun itu halal, jangan kau berlebih. Waduh rek bojoku ane. Sampai laling ibadah senengane kelone guru bojo kayun. Kayune nak tos aku. Keleken yo mampu kelek. Ya sedang saja kan ngaten iki. Kayu atos. Keleken yo elek yo mampu kelek. Kelek ra mampu. Ya sedang saja. Nah itu. Jadi itu. Maka walaupun itu ru'yatul hasanah perlu ditobati juga. Makanya akhirnya Nabi Yakub ini bertobat kepada Allah dari hasanat yang telah dilihatnya. Nabi Yakub ini menangis kepada Allah. Ya Allah, apakah itu suatu dosa jika aku melihat anakku sendiri dalam surga? Tobat. Nah, tobat ini di Singapura enggak sampai bertahun-tahun. Sampai Nabi Yusuf di kecil sampai akhirnya anak ikut aja anaknya ikut Aziz sampai akan di penjara. Betul sedih loh. Wakilah ini satu Hindu yang mengatakan 7 tahun. Habis 7 tahun jadi menteri itu apa? 8 tahun apa? Kesuburan 84 klik berarti 14 tahun. 7 tahun itu. Akhirnya ketemulah Nabi Yakub alaihissalam dengan anaknya. Nah, ini maka tidak hanya bertobat dari dosa, bertobat dari lupa kepada Allah dan bertobat dari hal-hal yang membuatmu lalai kepada Allah. Itu yang didhawuhkan oleh Imam Abdullah bin Ali At-Tamimi. Jadi tidak sekedar wong iku sing halal wae sudah dielingna Allah ya, napa mulai sing dosa-dosa. Waqala sahib Arif dan berkata kepada seorang yang mempunyai kitab Ahli Ma'rifat, Taubatul Istihabah. Ada orang yang taubat itu kenapa? Karena ya itu tadi merasa dekat dengan Allah. Merasa dekat dengan Allah. Ngerasa aku wong suci, wong ngene ya itu taubat dari itu juga. Kenapa? Karena kita itu merasa sudah suci ya itu biasanya terus kemaki. Surga nggonku. Kowe tak neraka kowe. Sidik. Sesat iki. Ngono iku sesat bener kok. Terus ditobat. Karena tidak ada manusia yang suci kecuali Rasulullah SAW. Wastaghfirullah minhu wa lazimat li bawatil qurbi kal wujudu dambin la yuqasu bi dambun utawi wujudu kang la wujud iku dambun so yuqas kang ora bisa den padani bi kelawan dambun apa dambun so kang meneh. Memang ya kita itu harus sadar. Wudu itu adalah pengingat kita. Wudu itu adalah pengingat kita. Wudu itu ibrah kita.
Karena apa? Karena dulu Nabi Adam alaihissalam, kenapa kita mengusap wajah? Ini adalah simbol kita mengikuti ya, nenek moyang Nabi Adam yang dulu ketika lihat pohon yang dilarang oleh Allah itu, maka siapa orang yang wudhu pertama kali di muka bumi? Ya Nabi Adam. Membasuh mukanya berulang-ulang, mencuci mukanya, muka yang tentu mengandung mata dari melihat yang haram, mendekati aja nggak boleh. Terus kemudian tangannya yang memegang pohon dilarang oleh Allah, mulutnya termasuk mulut, mencium baunya itu. Makanya kan sunnah itu adalah tobat. Makanya awal mula siapakah orang yang wudhu? Nabi Adam. Kemudian memikir-mikir ya, ikrahnya itu. Makanya wudhu kan begitu, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh bagian kepala, dan membasuh dari bisikan-bisikan istrinya, perempuan. Makanya itu orang manusia ini kalau terlalu menurut bisikan-bisikan istrinya yang mengarah kepada kelalaian kepada Allah, biasanya ngono. Makanya orang yang ketangkap KPK itu sebenarnya tidak bisa disalahkan murni oknum ini, yang laki-laki ini. Biasanya orang komoran, nasi ketangkap itu ya sing komoran ya suami ini, anak tidak bisa dinafikan itu sudah paket. Mas kamu itu gitu sih, kamu itu pikiran macam apa? Tuh, lihat anak buah kamu itu, lihat kalungnya kayak rantai. Ya, itu dia kalungnya tuh kayak rantai kapal. Kamu masa kamu nggak bisa merubah sedikit anggaran untuk kamu kalung? Itu adalah rayuan. Ya, itu sebenarnya apa yang dinamakan khuldi oleh syaitan atau pohon yang dilarang, segala macam dosa itu. Ayolah mas. Nah kalau sampai itu, maka kalau sudah dipenjara kena KPK, ya rontoklah. Ya, seperti itu. Kalau orang itu sudah tenggelam di dalam dosa, maka segala macam marwah dan kewibawanya akan rontok, akan panjang. Ngerti? Makanya kita berdoa matur nuwun kepada Allah, ya Allah, apabila kami punya dosa ampuni ya Allah. Apabila kami punya aib, bisa menghapus aib ini dan menutupnya baik-baik. Orang malah duit dosa itu seneng. Itu aib itu menurut selingkuhan saya yang beri. Kurang ajar. Kalau selingkuhan malah dipamer-pamer. Ini tak tangi. Sing arah wetan, arah kulon nenek, arah lor ya nenek. Ya Allah. Maka jangan engkau banggakan segala macam dosa, karena itu akhirnya pohon yang dilarang oleh Allah atau yang dinamakan oleh setan khuldi. Jadi iblis itu yang namakan pohon itu, pohon khuldi itu iblis. Jadi bukan Allah. Bro, awake dhewe kan friend, kita kan teman. Kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon itu? Karena Allah tidak ingin kamu kekal zaman dan kamu akan menyayangi Allah. Kamu kalau makan pohon itu, kamu akan khuldi, kamu akan kekal di dalam surga menjadi pemimpin surga, bahkan akan menyayangi Allah. Itu bujuk rayu saya. Oh iya bener mas, mungkin ngomongnya lebih ngono. Ya sing bedain nanti bakal terprovokasi. Akhirnya iya. Dan makanya ketika Nabi Adam sekarang turun ke bumi, wudhu itu Nabi Adam yang pertama kali wudhu. Jadi makhluk yang pertama kali wudhu itu Nabi Adam, membasuh mukanya, tangannya. Makanya tidak ada manusia ini yang, makanya dulu Nabi Musa alaihissalam ketemu Nabi Adam, Mbah, sampai itu gimana tuh Mbah? Sampai itu kan Nabi, tentunya terjaga dari berbagai macam nafsu dan dosa. Kenapa kok bisa memakan pohon yang dilarang oleh Allah? Gimana jawab Nabi Musa? Sa Musa, tak omongin le. Kowe kok iso takok ngono kuwi lho. Yang maksudnya jenengan itu kan nabi. Dijar keimanannya dan
hatinya dari syahwat-syahwat yang menjerumuskan. Musa, aku nak gak ngono, aku gak enek we. Kamu gak akan pernah lahir di alam kalau saya tidak memakan pohon yang dilarang oleh Allah, tentunya kalian itu gak ada. Makanya beda. Kalau seiblis dia dikeluarkan dari surga karena akan dijatuhkan martabat dan derajat. Nabi Adam memang ya turunkan ke bumi, tapi beliau akan menjadi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu akan jadi khalifah di bumi. Pemimpin itu ya ora kudu jadi presiden, kudu mendirikan daulah ya enggak. Kita kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamulah yang mengatur matamu, kamu yang mengatur pendengaran kamu. Khalifah mana? Kamu ada sultan bagi matamu, kamu ada sultan bagi telingamu, kamu ada sultan dari rumah kamu, istri kamu, anak-anak kamu, dan dzurriyyah kamu. Niku ora harus mendirikan khilafah. Kekhalifahan itu sudah habis sejak terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Wis ora ono khalifah. Setelah itu dinasti semua dari ayah ke anak, anak ke cucu terus. Tidak ada namanya khalifah seperti zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, tidak ada. Semenjak terbunuh Sayyidina Utsman itu kekhalifahan sudah mulai goyah. Tapi itu masih khalifah yang murni. Karena apa? Pengangkatannya masih benar-benar bukan dari ayah ke anak. Kemudian terbunuhnya Sayyidina Ali. Kemudian diracunnya Sayyidina Hasan. Kemudian dibunuhnya Sayyidina Husain. Ini sudah enggak ada. Makanya kalau di akhir zaman ada yang mengatakan khilafah wintut itu. Cara kula gambaran itu hoax. Tidak ada. Orang itu tidak pernah membaca tasrih. Lah wong mualaf ora ngerti, ora tau ngaji ning pondok. Digendut khilafah nu jebule HTI. Oh, Ustaz apa Felixio. Dia enggak pernah belajar tasrih Islam. Kitab tasrih. Kalau orang itu mualaf lho wong saniki wong gendeng gitu. Lah wong orang mualaf itu bukan dijadikan ustaz, tapi suruh mondok dong. Wong malah wong ngasih Islam mulai dari bayi berguru dengan orang mualaf. Itu ngene. Wong wis goblok berguru karo wong mualaf. Ya mana bisa dapat ilmu. Dia tuh ya seperti siapa Ustaz Antoni Syafi'i, ya itu baru bener saya itu mualaf yang bener. Dia masuk Islam langsung mondok di Gempek Cirebon. Dibutet Cirebon Gempek juga ya. Ngaji sama istri sama anaknya dibawa ke pesantren sampai beliau bisa baca kitab kuning. Itu baru saya salut. Saya kono, po sesokone Yaya Keloni. Baru masuk Islam jelek-jelekin agamanya yang dulu, ya Allah. Itu kehancuran, itu orang yang melemparkan kotoran di umat Islam itu ya itu. Orang kalau sudah masuk Islam, udkhulu fisilmi apa? Masuklah agama Islam dengan benar-benar tenggelam seluruh tubuh. Dan engkau tidak boleh dan haram hukumnya menceritakan agamamu yang berbeda. Tentang agama ABC yang sudah kamu alami, tutup, close, berhenti total. Ceritakan Rasulullah, ceritakan agama Islam, ceritakanlah, dakwakan fikih, itu begitu. Orang malah menjelek-jelekkan agama yang dulu-dulu. Ya Allah, tidak boleh begitu. Kita mengambil ilmu Rasulullah itu kalau membaca tabat itu pelan-pelan. Ya setelah bacanya masih, walaupun dalam di Quran itu sudah jelas Allah Ta'ala yang mengatakan Abu Lahab itu akan celaka dan akan hancur masuk di dalam neraka. Rasulullah itu punya akhlak. Makanya pengetahuan itu nomor 2. Nomor 1 apa? Adab. Itu yang pertama. Anaknya Abu Lahab ini lewat. Ada orang baca tabat. Ini loh sepupu lewat. Iya itu anak paman Abu Lahab.
nek kula niku dijajah Habib Lutfi nek maca surat Lahab itu cuma terbanter. Itu pamane Nabi. Walaupun dia dicap sebagai orang yang sudah dinasti dalam neraka Allah. Abu Lahab itu mboten kobong loh. Nah, kita itu belum tentu loh. Itu dijelaskan Abu Lahab itu salah satu manusia yang dinas masuk neraka tapi tidak terbakar. Nah, kita belum tentu loh tidak terbakar neraka. Ngira betul. Tidak bisa kita menjamin kita nggak terbakar di neraka. Abu Lahab tidak terbakar sama sekali, tapi kekal di dalam neraka. Sebab apa Abu Lahab tidak terbakar di neraka? Sebab dia ketika Nabi lahir memerdekakan budak yang bernama Halimah Sa'd dan dihadiahkan kepada Rasulullah untuk menyusui sang bidadari. Dan setiap hari Senin keluar, tapi ya disiksa. Walaupun tidak pernah disiksa, namanya juga Adina. Nah, ini sama itu. Maka adab itu walaupun sudah dinas, cuma tapi gitu. Benar terawih tapi mendingan nggak. Yang terakhir akhir khalifah Rabi, macam tabet alun-alun. Saya solana ronda talah habib wa mur'atuh hamalatul hatab fi jiliyah hablum min masad. Allah Akbar. Itu seperti itu. Makanya kita itu tidak bisa mengatakan lebih suci. Kita itu walah Abu Lahab neraka. Yo, apa kita bisa menjamin kita di surga? Dosa sakit. Ojo. Bahkan sampai dengan orang kufar pun Rasulullah itu kita nggak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Tidak. Bahkan tidak boleh langsung menjustifikasi kamu itu neraka. Mungkin kadang-kadang wih kafir. Surat Qul ya al-kafir kitabnya kemana? Kadang kan mau itu ngawur. Makanya ketika saya juga ikut tim perumusnya itu di Munas Alim Ulama se-Indonesia dan luar negeri ya, di Banjar Troman di Pondok Pesantren Miftahul Falah Citangkulu. Kenapa orang-orang non-Islam di Indonesia tidak boleh kita katakan kafir? Ya iyalah, kita tahu nggak asbab nuzul daripada surat Al-Kafirun? Ya ayyuhal kafir, kafirnya itu siapa? Orang-orang yang bertahan dan mereka mengatur spionase dan penghancuran kepada Rasulullah yang berkumpul di benteng Khaybar. Orang-orang kafir yang ingin menteror Nabi, menghancurkan Nabi. Itu yang dikatakan ya ayyuhal kafir. Dan termasuk pasukan Ahzab, kafir Quraisy, itu yang ya ayyuhal kafir. Tapi kalau non-Islam selain itu enggak. Nabi tidak langsung ya kufar. Wong kafir mereka enggak ada. Tidak. Rasul tidak mengatakan orang yang beragama itu kafir, enggak. Tapi yang menjadi ketopnya itu adalah orang-orang yang memarahi Nabi, ingin menurutkan Rasul. Dikatakan ya Qul ya ayyuhal kafir. Itu orang Bani Nadir, Quraidah, Bani Qainuqa yang berkumpul konsentrasi yang dipimpin oleh Ka'ab al-Ashraf di benteng Khaybar. Itu kitabnya ke situ. Makanya kita ojo angger ngawur kaya Ustaz Abdul Somad, kabeh kafir, yo ojo. Aja nate. Goreng. Makanya harus selektif kita memilih guru itu biar orang ngawur. Kita tulis sejarah yang benar, tafsir yang benar. Wah, ngawur. Sing penting bilang ini. Yo aja ngon. Jangan sampai kita disesatkan oleh para guru-guru yang tanpa ada bukti otentik dan sanad yang jelas. Loh, kayak uang ngono iku. Oh, ini kursi apa ini? Bukan saya Islam. Kapan kursi ki maca syahadati? Ono kok kursi Islam, ono kursi Islam lho. Ustaz Yahya Loni lho. Ngawur ngono ki yo. Ono sing undang jamaah ya Allah. Ngawur, orang yang menjadi provokator, perusak. Kalau kamu sudah masuk Islam, maka hentikan. Jangan sampai menjelekkan agamamu yang terdapat, keyakinanmu yang terdapat. Tunggu, kebenarannya. Kalau
seorang wali Allah yang bernama Abu Ya'qub As-Susi, dikatakan tobat itu apa? Syekh Abu Ya'qub As-Susi, ada yang membaca As-Sausi, ada yang membaca As-Susi. Saya membaca dalam kitab Munjid gitu. Kitab apa? Kamus Al-Munjid, ada yang membaca As-Susi, ada yang membaca As-Sausi. Taubatu min kulli syai'in dammahul ilmi ilama madahul ilmi. Tobat itu apa toh? Kita itu berlari dari segala macam yang terhina dalam ilmu, terhina dalam bahasan ilmu, segala macam yang hina di dalam bahasan ilmu dan terpuji dalam bahasan ilmu. Itu tobat. Jadi tobat dari segala macam yang membuat kita hina. Apa? Menuruti hawa nafsu, menggunjing orang. Ya, uang itu seorang kiai, ulama, seorang syekh yang besar. Kalau dia suka menggunjing orang, maka dikatakan Habib Anis Al-Habsyi. Walaupun dia seorang habaib, seorang sayyid, seorang syekh yang besar, seorang kiai besar, laisa alabi. Dia bukan orang, bukan ahli. Habib Anis Al-Habsyi wono ngaku keturunan Nabi tapi suka memprovokasi, suka memfitnah, suka ngedum lagi. Bukan. Dialah orang-orang. Nek cara guru kula Habib Syakib Mahdi bin Sabakar Salib, mereka adalah orang-orang yang melemarkan kotoran kepada Datuk. Niku nek cara guru kula Habib Syakib bin Mahdi bin Sabakar Salib. Makanya beliau mengkomando 10 keturunan Alawiyin, jangan kau menjadi provokator. Nasihati para syarifah, para sayyid, para kiai, para ulama. Itu kan keturunan sama keturunan, walaupun bukan keturunan Nabi, tapi keturunan ilmu Nabi. Jadi kiai penggane ngelek-ngelek wong, suka nyebar berita hoax, ngoten lho. Keceluk kiai, keceluk ustad itu. Penggane mengadu domba umat. Maka dikatakan mereka bukan keturunan nasab ilmu Rasulullah SAW. Qala wa hada wasfun ya'ummu adh-dhahir wal batin liman kushifa bi sharikhil ilmi. Jadi termasuk orang-orang yang telah dibuka rahasia-rahasia keilmuan Allah, maka mereka akan berada pada madahul ilmi, segala sesuatu yang dipuji dalam keilmuan. Bertobat dari segala macam yang terhina dalam keilmuan. Li'annahu la baqa lil jahli ma ilmi. Karena tidak akan mungkin orang itu bodoh kalau dia berada di khalaqah ilmu. Enggak akan pernah. Orang yang selalu berkumpul dengan ilmu Allah, ilmu cahaya. Segelap apapun kita, selalai kita kepada Allah, selama kita masih berkumpul di majelismu, kita tidak akan pernah, dan kita tidak akan pernah bodoh. Sing penting ije gelem nek cara Mbah Sunan Bonang, wong kang soleh kumpul. Kita masih mau duduk dengan orang-orang yang soleh, yang mengharapkan ridha Allah, pasti kita selamat dari bodoh. Kamala baqo al-lailu ma'atul samsi. Kenapa? Karena kegelapannya akan hilang ketika kita berada di majelis. Majelis itu berarti mentari pagi. Setelah kita semalaman berada di dalam malam, ilmu itu adalah mentari pagi. Makanya Nabi itu anta samsun, anta badrun itu. Manusia itu ibarat berada di ruang gelap di awal bulan atau di akhir bulan. Ya, Rasul itu penerang seperti badrunnya di tengah-tengahnya atau di purnamanya itu. Begitu juga dengan mentari pagi, putra sang fajar. Kalau kita berada di majelis ilmu, maka kita menjadi putra sang fajar, ya. Kita berarti dapat cahaya Allah di waktu pagi. Mana cara santri sesuk aja turu. Turu ya, terus gini dipatok pitik, ditotol pitik. Semoga kita ini dijadikan oleh Allah
orang-orang yang bisa bertobat dari segala macam perkara yang melalaikan kepada Allah dan segala perkara yang terhina di dalam ilmu agama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadaka syai'un mitral waham. Maka ada orang nuntun ka ing sira apa syai'un suwi-suwi. Mislul waham upamane salah cipta. Jadi segala macam penyana dan salah sangka atau pengangan-angan itu. Salah sangka, pengangan-angan itu. Waham, namanya waham itu segala macam apa ya, pokoknya angen-angen, kepengin segala macam keinginan yang kadang-kadang tidak pada porsinya. Ya kalau pernah diceritain Habib Syekh, aku biyen Ustaz tahu kepengin duwe apa, tapi zaman sing ora koyo saiki. Aku zaman biyen ku tempat motor kan. Aku yang begini di bensin kadang saya utang karo amiku. Pas dulu. Iya. Saiki arep tuku mobil Alphard 10 iso aku. Aku bayang jalan pintu. Tapi aku gak masuk akal. Waham yang semacam ini. Dan memang saat itu aku ketika betul aku berikan Alphardnya memang tidak dikasih oleh Allah. Nah saya ini pajak Alphard pun pinten ya. Ini parkir sampai mobil Alphard sampai naruh awal 5.000 ya sungkan. Gini begitu juga waham yang lain. Makanya saat itu dia mengatakan kalau tadi saat seperti itu mungkin Allah nggak kasih pajaknya berapa, terus spare partnya berapa nih. Sedangkan untuk beli bensinnya motor masih. Makanya Allah itu memberi kita ini kumbutan sampai inginkan, tapi yang kita butuh kan gitu. Menungso itu butuh sehat kita. Urusan itu antar sugih mobil apik, omahe apik, tapi loro terus. Sampean tak wae mobil Alphard terus. Tapi uangnya mengkis. Ngene apa doyan? Malah aku saiki ora butuh mobil Alphard, Mas. Lah butuh mau apa, Butuh saya waras kok, remah, terus buntung ini. Iya betul. Sampeyan pakai mobil terlalu Alphard, kira-kira gelem ora kowe? Oh, emoh. Gitu. Coba orang tua itu, orang-orang tua ya. Kalau sudah tua, sampeyan pakai duit. Aku saya ora butuh duit. Aku cuma siji, pengen kowe roh salat. Aku kepengen aku roh kowe salat. Gitu mboten. Jawabane mboten. Wong tuwek-tuwek niku lho. Aku saiki to gak butuh duitmu. Nganu mak engko tak transfer kepengen roh wajahmu. Kayak zaman dia cilik menjadi sigel. Itu jadi dibutuhno. Ketenangan ji. Duit ora kanggo. Wong tua-tua sing arep meninggal. Aku kepengen roh kok butuh kok ora tau bocah ajari ning masjid. Kepengen niku kok. Ngene mboten. Wong nek lara apa enggak menggi. Pak, alhamdulillah aku wis tuku Pajero. Doyan ora kira? Tak tuwak Pajero wis wong ngap-ngap aku wis mau Pajero. Bokong wis rasane kaya ngene. Tojo iku tawani Pajero model apa? Malah panas ya beje. Ngene iki. Makanya maka dasair mitralah waham. Maka waham itu kadang menjadi apa ya, cambuk juga bisa juga. Jadi berbagai macam keinginan ataupun apa ya orang itu, atau pengkhayalan ya, penghayal dan ingin itu bisa membuat seseorang ini terjerumus ke dalam jurang-jurang kerugian. Yaitu kebalikannya Nabi Yusuf.
Nabi Yusuf kan di penjara kan 7 tahun. Kemudian akhirnya beliau menjadi pemimpin selama 16 tahun dia, 8 tahun musim hijau, 8 tahun musim paceklik. Nah, itu kebalikannya. Loh, bahkan bayangkan sampai mesti wong di penjara kepengin bebas. Gitu bener. Bayangkan Nabi Yusuf ayam itu ya Allah saya tenang dan andai kata penjara ini ya Allah menjadi tempat yang bisa menjauhkan aku dari kemaksiatan dengan Zulaikha, maka aku lebih senang berada di penjara ini daripada di luar. Penjara senang Nabi Yusuf. Tapi ya sama jodoh nirun. Kok makan nasinya jago gitu sih. Apalagi kalau penjara zaman perang, masuk gemuk pulang tinggal tahu nanya Deloitte. Ya Allah, masya Allah. Ini Nabi Yusuf di penjara jadi menteri. Nah sekarang enggak jadi menteri harus jadi kan ini berjuis ini. Jadi segala macam keinginan yang ngoten lho. Mulane ku balik mau meleh. Tidak bisa disalahkan 100% oknumnya itu orang laki-lakinya, itu bisa juga istrinya membujuk-bujuk anaknya. Wah, aku sini. Kan itu loh sang miliar. Akhirnya korupsi ditangkap KPK kena OTT. Maka di sini Al Imam Ibnu Athaillah Sakandari menerangkan anta khurrun mimma anta anhu ajisun. Kita semua ini ibaratnya orang merdeka. Khurrun. Selama apa? Selama kita tidak diperbudak oleh keinginan kita. Selama kita loss dari perbudakan nafsu. Kita akan merdeka. Khurrun. Tapi selama kita masih dikungkung, aku ingin kira pedi. Masuk konco-koncoku sepeda di mobil ini mobil tonggo. Akhirnya nilai mobil tonggo. Barang tengah jalan mobil amoh turun mesin. Aduh, apa ngirit malah kalian ngorot tonggo nesu gak iso mobil mangkat apik mulai apik. Turun mesin yo kowe sing dandani. Waduh, totalan long. Ya. Padahal kepengin ngirit, kepengin gaya. Ini makanya orang itu selama dia masih di apa ya, mengabdi menghamba kepada hawa nafsunya, dia akan terus menjadi budaknya hawa nafsu. Menjadi budaknya hawa nafsu, terkungkung dan tersekat oleh hawa nafsu. Manusia itu sebenarnya merdeka, bebas gitu. Mana kayak Gus Dur gitu. Gus, ada orang datang ke sini kok bawa bawa apa? Bawa sandal jepit. Ini kan protokol istana. Orang nggak apa-apa. Apa presidennya kok? Pada nggak boleh orang masuk ke istana negara dengan sandal jepit, minimal pakai sepatu. Zaman Gus enggak. Silakan untuk orang. Assalamualaikum Gus. Nah, alhamdulillah. Kenapa Pak? Saya kasih berterima kasih Gus karena sudah diberi 10 juta bisa bro. Jadi paling gitu. Jadi suatu ketika Gus Dur itu mau membuka peresmian gedung Novel Jawa Timur, tiba-tiba beliau di tengah perjalanan pas dari daerah Pantura itu, daerah Trengguli itu masuk. Belok. Gus, ini kan bukan arah ke Jawa Timur, ini ke arah Jepara, enggak apa-apa. Balik. Belok ke arah Jepara. Sampai di kota Jepara. Kiri, belok di gang ini, belok. Belok. Set. Kenapa dodol durian, itu. Ibu jual durian. Oh iya, ini Pak. Oh, ini Gus Dur ya. Alah, enggak usah Gus Duran ya. Duriannya berapa? Satunya 50 Pak Presiden. Durian 5 dibayar 10 cuy. Waget aja dan durian 5 dibayar 10 cuy. Ya Allah.
langsung saya terima kasih ya udah ini saya bayar 10 juta udah bayar bisa pergi balik lagi ke arah rombongan. Ajudan ini bingung, ajudan kurang kayak biasa nih Pak Sok durian 5 kok 10 juta ini durian sultan. Hanya waktu penasaran, ajudan ini penasaran kembali lagi ke Jepang cari yang tukang durian. Itu jangan-jangan tukang durian itu cuma ngetes kita, jangan-jangan nggak ada itu tukang durian. Yang ajudannya ini setelah balik ke Jakarta di sana, ayo tinggal yuk di sana kita jenguk orang yang kemarin duriannya dibeli sama Gus Dur 5-10 juta itu. Akhirnya balik di itu cari di pasarnya itu. Pas waktu beliaunya ajudannya ke sana itu lapak duriannya itu tutup. Ya ini ya bener lapaknya orang jual durian ya. Ya bener Pak. Loh kok tutup? Iya Pak tutup Pak. Orangnya sedang di rumah. Disusul di rumahnya. Di rumahnya ini akhirnya digulei. Apa bener ini rumahnya tukang durian? Enggak Pak, terus Pak. Iya bener Pak. Ini lah kok sepi? Iya Pak, kemarin tuh ada orang naik mobil sedan beli duriannya 5 dibayar 10 juta. Lah orang yang punya rumah ini yang jual durian itu suaminya udah sakit 10 tahun. Tidak punya uang, nggak punya apa, tiba-tiba ada orang ngasih uang 10 juta, terus saking bahagianya dibawa ke kota Jepara. Jadi akhirnya ditilai teng rumah sakit bener, iya. Setelah dapat uang 10 juta sembuh, udah sembuh, kita ke istana, nggak usah jepit. Kali gue boncotan, cara orang Jawa Tengah kan ngatain gue kenang-kenangan buan apa nggak. Dengan gue kepanggil Gus Dur, kepanggil ada dulu sampun kepanggil Gus Dur, kalau ada pamit begini. Tapi ini saya kalau betul gitu sagu, disangu di Gus Dur, wah mantap. Nah, ini kita bayangkan, itu kalau orang ma'rifatullah begitu. Nah, makanya Gus Dur itu orang yang terbebas dari segala macam, dari kungkungan. Beliau tidak terikat walaupun dia cucunya Hadratus Syekh dan sebagainya. Semua itu tidak dianggapnya repot. Terus Anda itu dikatakan kafir ya nggak apa-apa. Ya kita baca syahadat sekali kan sudah Islam lagi. Betul bingung. Gus, lah apa itu Muhammad Ahmadiyah itu gimana hukumnya itu? Ahmadiyah itu ya kafir. Dia itu sudah keluar dari jalur Islam. Tapi kok sampai membelanya kalau dia kafir? Saya itu tidak membelanya. Saya membela kemanusiaan. Walaupun dia nyembah selain Allah pun, dia itu masih manusia. Loh, manusia apa gak boleh hidup? Kalau kita ada kucing terluka aja kita obati lukanya kita sembuhkan. Nah ini apalagi manusia. Dan Allah sendiri di Quran sudah menyatakan walaqad karramna bani. Allah saja itu memuliakan loh manusia itu walaupun beragama apa, manusia apapun memuliakan. Dan bahkan walaupun dia sendiri tidak menyembah Allah, tubuhnya pun tidak najis. Dipikirkan begitu. Walaupun dia orang yang tidak menyembah Allah. Andai kata dia mati, jenazahnya pun kita sentuh tidak najis. Bukan dalam pikiran. Dunia akhirat zaman itu mau. Main dulu saya sering membenarkan orang-orang. Kalau gelasnya habis diminum orang begitu saya pendem Pak ya. Dipendem saya ngomongin. Jangan ya. Makanya anta khurun mimma anta anhu ayyisun. Maka kita semua ini adalah orang merdeka. Selama apa? Selama kita ini tidak diperbudak oleh segala macam keinginan. Kita pengen kita ganteng gitu. Kredit macam-macam ya, kredit klambi, kredit celana itu. Ya. Kalau duwe konco. Ngomong tadi wong. Ya Allah, sithik-sithik kabeh iku kredit. Umpamane zaman sakniki, zaman kredit gitu bener. Sakniki beli sekarang bayarnya nanti Shopee Pay gitu deh. Nek napa Shopee Pay later gitu. Macam-macam. Akhirnya utangnya numpuk bener kok. Belanja
mboten COD. Bengkak gitu. Napa meneh sing kredit sing liwat napa handphone niku. Akhire Pak Ani ditelepon, tanggane ditulun, kancane ditelepon iki. Apa namanya niku? Oh, pinjol nih. Pinjaman online. Akhirnya itu karena nafsu dunia. Itu akan membuat duwe uang itu sampai ngumpet-ngumpet, sampai ngilang-ngilang. Buru-buru pinjol nih. Hutangnya cuma 4 juta, membengkak jadi 125 juta. Ya Allah. Tapi saat ini ya sudah ada keamanan, ya tinggal kalau tidak wajar ya tinggal kita laporkan. Tapi kalau bisa memang kita jangan sampai ini kita menjadi budak daripada hawa nafsu. Kepengen gaya ini, waduh kepengen gaya pinjem. Aku kan silai jamu Rolex asli. Harganya kira-kira juta. Dilala hilang. Waduh, tapi ini didol main didol kan joli. Gara-gara diperbudak oleh hawa nafsu. Maka jadilah kamu itu orang yang merdeka, gitu. Orang yang merdeka. Jadi dari kungkuan segala macam keinginan itu la ammaratun bisu. Kalau kita tidak bisa memanage dengan baik, pastilah ammaratun bisu. Jamin bener apa salah? Mungkin overdosis. Bener ini. Jamin. Oh, jelas iya wis bisa overdosis ya. Jadi kita itu anta khurun mimma anta anhu ayyisun wa abdul lima anta lahu tami'un. Dan kamu adalah budak bagi apa? Bagi segala macam yang menjadi ketamaan. Wong tomak niku ngoten kecuali gampangane kan ngoten kula critani. Kula kali bunyae ngoten ajeng gesah. Aku weteng ku ngelih. Ayo mangan kula kan ngoten. Bunyae, "Mas, kita itu mau datang ke restoran loh. Yang ngundang kita itu yang bos yang punya restoran itu. Mangan kono ae." Kula mboten salah ndak, saya enggak mau tamak. Saya enggak mau tomak. Wis weteng ngelih mangan. Gak ngarep-ngarep sing kono, mon. Ngoten kula minggu ayo mangan sik apa sing murah. Terus mie ayam apa soto apa-apa. Mun wareg kan. Gitu niku kan ketok piyayi niku. Mboten ketok gerangsangi. Lah nek teng mriku niku ngoleh ya apa wae dipangan. Waduh piyayi kok gerangsangan. Jadi kula niku mboten purun ngoten niku. Kula ngeleh ya wis mangan kula. Tembuti minggu kula. Mboten enten tawar-menawar. Aku walaupun sing ngundang itu jenderal presiden dekok mboten anu. Terus ora ngarep-ngarep sing wah mesti ngono mangane enak. Kono urusan kono. Tengeleh ya wis minggu mangan kula mboten. Kula mboten tomak. Ya contohnya kula gambarke kan ngono. Tomak itu ibarat memperbudak kita lho iki. Ono tanggane ngene kita mesti olah-olah. Akhirnya sedina ora masak. Nih, rasa masak. Wah, akhirnya tekan lho kok ora ono wewe gitu. Jebule napa tanggane goreng brambang kanggo rewang ning dulure. Ya ora diwewehi sampean. Akhirnya sedina ngeleng lothok deh. Makanya jangan makanya kalau dalam bahasa Indonesia tidak makan tamak. Tamak itu rakus ya. Tidak boleh orang itu tomak itu. Atau mengharapkan orang lain yang punya. Itu namanya tamak. Aku butuh. Oleh pai gitu ngono, aku kudu iso. Oleh pai mintu ngono, kudu iso. Dan itu namanya tamak. Sing apik niku napa? Nek wis syukur. Gitu maksudnya. Gitu. Sing wis ana syukur. Sing urung teko enteno. Sing wis rondo. Ojo Gus. Sing wis rondo ra ben ana. Sing wis ana sing urung teko enteno. Nggih ta nggih, rezeki belum datang ya tunggu. Rezeki tidak akan pernah salah. Tidak. Sing wis rondo ya santunono to Gus. Mosok openono ra benono. Ingat nih. Jadi kita itu harus merdeka dari berbagai macam perbudakan hawa nafsu. Dan kita adalah hamba atau kita adalah budak daripada tamak. Sifat tamak itu akan memperbudak nggih. Meniku nek wong jenenge wong tamak ngono lho. Kula niku nate dodol alat-alat dapur. Niku wis ya nek kanggo kula wong dodol wis seneng ya ditukoni terus. Tok gone iki tuku panci, kene tuku menteng. Nutuk apa kene tuku kene. Gak iso pokoke. Wong kene dilawat.
Ini tuh ngene, kono tuh ngene. Ini tuh ngono, kono tuh ngono. Pokoknya dia beli saya harus beli. Ya Allah. Gitu. Tapi seminggu ini dalam waktu sekejap. Itu. Nah, ini nggak boleh begitu. Dong kan ini aman dari ini. Kalau mau duit pirang-pirang, tahun. Itu itu apa telas. Terus waktu 5 tahun akhirnya tuku mobil. Lalah ngurusin mobil tenang. Mobilnya jungkol dari sudah. Enggak, tidak. Insya Allah menghilangkan dunia itu dalam sekejap. Mana mau yang mau? Dari apa cilik sampai tekan tua. Bareng tua rumangsane kepengen nikmati hidup adalah lo kena jantung, kena ginjal, kena ini, kena ini. Akhirnya mati. Akhirnya piye? Ya Allah. Wong ngene lemah bojone ngloni bojo anyar. Iki ta nggale bojo ayu juga sisan. Kabeh wong antri. Dijore diarep-arep dan mati. Kaki ngono ya. Niku nak manusa niku ngejar Dun. Nggih. Maka dunia itu adalah abdun. Kamu adalah jadi hamba. Makanya kita harus merdeka dari berbagai macam keinginan-keinginan yang memperbudak kita. Mungkin sami jadi wong merdeka. Jadi budakan tomak, sifat tomak. Selamat datang. Al-Fatihah. Ibadallah rijal